Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah gambar teknik, ya. Dan uh, ini adalah kelas full online, jadi Anda hanya menyaksikan rekaman yang sudah dibuat, ya. Oke, di mata kuliah gambar teknik ini kita telah mempelajari uh, apa itu mata kuliah gambar teknik, ya. Itu sudah saya jelaskan perkenalannya. Kemudian untuk perangkat lunak yang nanti akan kita gunakan juga sudah saya sampaikan, ya. Jadi untuk perangkat lunaknya adalah AutoCAD versi berapa? Nah, ini karena kita device-nya pastinya berbeda-beda, jadi saya bebaskan saja, monggo Anda mau menggunakan yang versi berapapun itu boleh, bebas, ya. Karena untuk setiap versi itu memiliki sistem requirement minimum yang berbeda-beda. Kemudian untuk perintahnya atau komennya itu sebenarnya sama, ya. Penggunaan sistem koordinat yang sudah saya sampaikan itu ada 3 jenis, ya. Kalau di AutoCAD ada yang absolut, ada yang relatif, ada yang polar, ya. Kalau absolut itu berarti titik pertama koordinat, titik kedua juga koordinat. Kalau relatif itu berarti titik pertama itu koordinat, yang kedua adalah panjang, ya. Panjang koordinat X, panjang koordinat Y. Nah, ini saya ulang, ya, supaya Anda tetap mengingat itu. Kemudian ada sistem koordinat polar, ya. Koordinat polar itu kita gunakan dengan cara titik yang pertama kita tentukan dengan koordinat, kemudian yang kedua, titik yang kedua itu kita gunakan panjang dari garis dan sudutnya kemiringan mau berapa. Jadi seperti itu 3 jenis sistem koordinat yang nanti bisa kita manfaatkan dalam penggunaan atau pembuatan objek di dalam AutoCAD. Kemudian kita sudah mempelajari perintah untuk membentuk objek dasar seperti line, arc, polyline, rectangle, circle, polygon, ya. Itu sudah saya sampaikan semua. Kemudian ada modify tool, ya. Modify command ada copy, move, kemudian array, ya, rotate, scale. Nah, itu sudah kita pelajari. Ada trim juga, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di materi ini, ya. Kita membuat denah sederhana, bangunan sederhana. Di sini ini adalah bentuk dari denah pos jaga, ya. Jadi di sini lahannya, ya, ini lahannya, ini 4 meter, ya, 4 meter kali 25 meter, 2,5 meter. Nah, ini kemudian di sini ini bangunannya 2,5 kali 2 meter. Oke. Kemudian di sini juga ada detail-detailnya. Ini lebar pintunya, lebar dari tempat untuk pintu, ya, dengan kosennya, ya, ini 90 cm. Lebar dari pintunya sendiri itu adalah 80 cm. Lalu kita lihat di sini untuk ketebalan pintu 2 cm. Untuk ketebalan kusen ini 5 cm, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ketebalan dari
temboknya adalah 15 cm. Oke. Nah, karena kita sudah membuat untuk yang denah ya, di sini denahnya ini nanti bangunnya sekian, luas dari tanahnya sekian, dan ini untuk atapnya ya, tampak dari atas nanti sekian. Oke. Nah, kita akan coba buka dulu yang sudah disimpan ini ya, denah pos jaga. Jadi di sini belum saya tambahkan untuk dimensinya. Ini 5 ya. Oke, berarti ini 50 cm. Setengah meter ini. Setengah meter. Berarti atapnya ya dari belakang ke depan ini adalah 3,5 meter. Oke, jadi kita buat dulu. Karena kita sudah membuat untuk denahnya, kita buat untuk yang tampak depannya. Oke, nanti tampak depan dan tampak samping kita buat. Karena di sini tampak sampingnya ya, di sini nanti kiri kanannya adalah berlubang. Jadi hanya tembok separuh, kemudian sisanya adalah lubang. Belakangnya nanti ada jendela. Jadi kita akan coba bikin tampak depan, tampak samping ya, tampak belakang mungkin nanti bisa kita buat juga. Oke, sebelum kita buat, kita tambahkan dulu untuk layernya. Oke, di sini sudah kita tambahkan, misalkan ini tampak depan gitu ya, tampak depan. Oke, kita aktif di tampak depan di sini. Ya. Nah, kita sudah aktif di tampak depan, lalu kita bisa gunakan ini ya. Ini kita copy saja luas tanahnya CP, karena nanti untuk apa namanya luas dari ini si atapnya kan segini ya, sekian ya lebarnya ya. Kemudian kita buat untuk tinggi dari atapnya dari bawah ke atas ya, ini kita buat saja 3,5 meter ya, 3,5 meter. Oke. Nah, kita akan buat sekian ya, nanti untuk atapnya sekian. Ini akan saya trim ya, coba ya, trim untuk memotong. Nah, gini bisa ya, atau kita juga bisa langsung saja kecilkan biar sesuai. Oke, kita buat seperti ini. Oke, saya hapus. Ini saya pindahkan ke layer tampak depan. Ya, layernya aktif di tampak depan. Kemudian warnanya akan kita ubah jadi putih aja ya. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk tinggi dari si atapnya ya, maksimal sekian. Kemudian kita buat untuk bentuk atapnya. Kita buat misalkan tingginya kita buat 0,5 cm, 0,5 meter atau 1 meter gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu kita buat juga ini ya. Nah, ini nanti untuk si tinggi atapnya. Lalu kita bisa gunakan offset
offset ya, kita buat ini ke dalam ya, ini kita buat 5 cm ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini untuk si atapnya ya, jadi seperti ini. Ini kita trim ya, trim untuk motong si bagian atap. Oke, seperti ini. Enter, kita hapus yang ini ya, sisa-sisanya ini kita hapus. Nah, kita turunkan lagi, jadi temboknya tingginya sekian ya. Nah, ini temboknya tingginya nanti sekian, ini untuk si atapnya ya. Nah, kemudian kita sesuaikan lagi untuk si temboknya, karena ini temboknya kan 2 meter ya harusnya ya. Jadi kita bikin garis bantu aja boleh seperti ini. 2 meter ya. Nah, ini kita move, kita pindahkan ke sini, lalu kita copy ya. Ini hanya garis bantu ya, jadi supaya kita bisa nempelinnya bisa lebih tepat gitu. Nah, ini ketemu endpoint, ini kita geser juga ketemu endpoint ya. Nah, seperti ini. Ini juga kita geser ketemu endpoint, harusnya geser juga ketemu endpoint. Nah, oke, kok nggak pas, kok miring ya. Oke, nanti bentuk tampak depannya kurang lebih seperti ini. Kemudian di depan di sini ya, pojok ini adalah pintu, jadi kita buat bentuk pintu di sini ya. Kita buat seperti ini. Kita gunakan rectangle boleh, kita gunakan line boleh, polyline juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini saya gunakan untuk yang si line ya. Sini ke atas tingginya kita buat 120 ya, di 1 meter 20 cm. Sudutnya 90, kemudian lebarnya kurang ya, kita bikin ini berapa sih tingginya nih, tingginya 25 ya, 2,5 ya, 1,5 tinggi. Oke, kemudian di sini 90 ya, 9, sudutnya 0, kemudian turun. Oke, nah ini adalah untuk pintunya, lalu kita gunakan offset, enter ya, kita offset ini ke dalam ya, ini 5 cm. Aduh, sorry. Oke, sini juga, dan yang ini enter. Nah, ini harusnya yang bawah ini hasilnya adalah 80 ya. Nah, pas. Oke,
Kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa trim lagi. Ya, kita gunakan trim untuk memotong bagian-bagian ini ya. Nanti biar kita bisa ngasih warna untuk si kusennya. Nah, ini bisa kita hapus seperti ini. Kita hapus. Bentar ya. Apa ini? Oke. Kalau sudah kita buat ya, ini menjadi hatch ya, kita kasih hatch, yang untuk gentengnya juga kita kasih hatch. Oke. Ini yang depannya nggak ada jendela, jadi biarkan seperti ini. Kita hatch, lalu pick point, kita seleksi. Nah, seperti ini, enter. Lalu kita pilih warna, misalkan saya kasih solid aja dengan warna coklat ya. Oke, kita preview. Nah, hasilnya seperti ini, enter. Nah, jadi untuk atapnya ini misalkan hatch lagi, pick point. Ini kita pilih yang di sini, enter. Lalu kita berikan warna, misalkan warnanya yang silver ya, misal. Oke, preview, enter. Nah, oke, ini tampak depannya. Nanti di sini adalah pintu, ya. Pintunya kita bisa tambahkan rectangle, ya. Nah, ini untuk pintunya nanti. Rectangle-nya kita beri hatch juga. Nah, kita kasih hatch dengan warna, kita kasih apa, motif aja ya, seperti ini ya. Oke, kita review, nanti hasilnya seperti ini. Kita edit lagi ya, biar lebih besar untuk zigzagnya. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini ya. Zigzagnya akan kita ubah warnanya. Diperbesar dulu ya, misal. Oke, lalu hatch-nya, oke, hatch-nya ini saya ubah warnanya jadi warna putih ya. Nah, dan untuk perseginya, rectangle-nya kita hatch lagi. Kita kasih warna solid ya. Kasih warna solid dengan warna nah, ini seperti ini. Kita bisa pindahkan untuk hatch-nya. Kita taruh di paling depan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti warnanya seperti ini. Ini untuk pintunya. Anda bisa tambahkan lagi, kita gunakan circle atau rectangle gitu ya untuk pegangannya nanti di sini. Oke, kemudian ini kita kasih warna juga ya, gunakan hatch atau gradient boleh ya. Kalau gradient kan tinggal pindah ke sini, atau nanti Anda bisa ketikkan perintah sendiri ya, gradient gitu. Saya mau pakai yang balok ya.
Kita coba hasilnya seperti ini bricknya. Kita ubah warnanya nanti nggih. Kita oke dulu ya, seperti ini. Bricknya kita taruh di belakang ya, draw order, send to back dulu, jadi biar dia nggak menutupi si pintu ya, dan kusen seperti ini. Ini warnanya kita ubah jadi putih ya. Lalu rectangle-nya kita seleksi lagi, lalu kita hatch dan kita kasih warna solid ya. Solid. Kalau batu bata itu warnanya sedikit orange ya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Kita coba. Nah, ini ya. Oke. Lalu kita pindahkan ke belakang. Order, send to back. Nah, ini ya. Nah, ini nanti bisa kita kasih warna juga di sini. Hatch lagi. Pick point ya di sini, enter. Review. Oke. Kita ulangi lagi, hatch lagi. Pick point, kita pilih di sini, enter. Lalu kita kasih yang brick lagi. Review. Oke. Dan bricknya kita ubah warnanya jadi warna putih. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa disempurnakan lagi ya. Ini mungkin hatch-nya yang ini saya hapus saja, kayaknya kok nggak nyaman ya. Oke, ini adalah tampak depannya karena kita baru sederhana ya. Nanti kita akan coba di pertemuan berikutnya setelah UTS akan kita coba membuat yang lebih kompleks ya, karena itu dua lantai. Tapi sementara kita bikin yang seperti ini dulu aja. Oke, ini adalah yang tampak depannya. Lalu kita bikin yang tampak apa namanya, samping ya, karena di sampingnya kan ada detail yang berlubang itu ya. 2 kali 2,5, jadi kita tampilkan di sini 2,5, naiknya 2. Naiknya kita samakan ya, 2. Ya, seperti ini. Nah, atasnya ini disamakan dengan yang ini ya. Nah, ini 2,5. Kemudian ini juga kita samakan. Nah, ini untuk yang tampak sampingnya. Kita buat layer ya. Tampak samping. Bentar. Kita aktifkan di sini. Warnanya kita ubah, misalkan tampak samping kita kasih warna defaultnya putih aja ya. Oke. Kita close. Lalu objek ini kita pindahkan. Ini masih di tampak depan ya, layernya kita pindahkan ke tampak samping. Oke, jadi seperti ini. Ini tampak sampingnya. Lalu kita bisa copy paste untuk si atapnya ini. Kita CP, geser aja. Oh sorry, kan tampak samping ya, jadi tampak samping kayak gini. Nanti dia gini. Oke. Ini kita move dulu. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kita ukur ya. Jadi ini
Dari sini ke sini ini adalah 10 ya, 1 meter kalau nggak salah ya, 1 meter ya. Jadi kita buat rectangle ya, tingginya sekian untuk samping ya. Ini lupa ukurannya, panjangnya berapa, 3,5 ya. Dari sini ke depan ya, 35. Oops, sorry, at 35, sudutnya adalah 180. Oke, kemudian tingginya ini kita samakan ya dengan yang dari tampak depan ya, biar nanti hasilnya juga sama gitu. Oke, ini ya, ini ya, ini adalah atapnya. Nanti tampak sampingnya seperti ini, kita bisa kasih warna nanti. Kemudian untuk ini ya, ini dan ini kita buat lagi line ya. Ini ketebalannya adalah 15 cm, at sudutnya 0. Kemudian nanti kita turunkan ya. Mohon maaf ini kalau patah-patah mohon maaf ya, karena memang VGA nya nggak begitu bagus. Oke, ini saya copy aja. Nah, seperti ini ya. Nah, dulu kok kayaknya beda ya. Oke, miring. Mana nih fanboy nih? Nah, ini ya. Oke, ini sudah ya. Kemudian nanti di sampingnya sini kan berlubang ya. Nah, ini kita buat tingginya setinggi ini, setinggi pintu, dikurangi dikit lah ya. Kita bikin aja 1,2 meter ya. Dari bawah sini kita bikin tinggi 9. Oke, seperti ini, lalu ke samping. Ya, ini ya. Nah, ini adalah untuk yang nanti ya,
tampak sampingnya kan ada lubangnya di untuk jendelanya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti kita kasih warna aja ya, tinggal hatch. Oke, pick point ya, kita pilih di sini, enter. Kita preview, nanti break ya, biar sama seperti yang ada di sini. Kita enter dulu, lalu kita hatch lagi dan kita pilih lagi ya di sini. Sorry, kita kasih yang solid. Oke, point ada di sini, kita pilih, enter, dan oke. Lalu ini kita pindahkan ke belakang, klik kanan saja, send to back. Nah, ini untuk atapnya kita hatch juga, lalu kita pilih motifnya ya. Kita preview, nanti hasilnya seperti ini. Kita puter ya 90 derajat, nanti hasilnya gini. Oke, enter. Lalu kita hatch lagi. Kita pilih warna solid. Warnanya misalkan kita kasih kayak abu-abu ini ya. Pick point, kita pilih di sini, enter. Lalu kita klik kanan dan kita taruh di bagian belakang. Ini adalah untuk yang pos jaganya. Yang sampingnya ini juga kita kasih hatch ya. Kasih solid aja, warnanya putih. Ini dan ini. Enter. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah untuk tampak samping dan tampak depannya. Jadi kita memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari ya. Kita buat untuk ini si denah pos jaga, kemudian ini untuk atapnya, lalu ini tampak depannya, dan ini tampak sampingnya ya, karena ini disesuaikan dengan posisi dari si denah. Jadi tidak boleh untuk apa namanya, ukuran-ukurannya jangan sampai meleset ya dari denah yang sudah kita buat. Jadi biar sesuai gitu untuk yang antara denah dengan tampak depan, tampak belakangnya itu bisa sesuai. Lalu ini kita beri dimensi. Oke. Oke, sekian. Lalu yang ini juga kita kasih dimensi ya. Nah, seperti ini ya untuk kurang lebih tampak depan dari denah pos jaga yang paling sederhana ya. Kemudian nanti setelah UTS kita akan mempelajari yang lebih kompleks ya. Kita bikin bangunan 2 lantai berikut dengan tampak depannya.
Saya rasa seperti itu saja untuk materi kita hari ini. Silakan nanti di rumah bisa dicoba-coba ya. Oke. Ya, itu tadi bagaimana kita membuat tampak depan dan tampak samping dari sebuah bangunan. Di mana untuk tampak depan dan tampak samping itu kita harus sesuaikan dengan denah yang sudah kita buat. Gitu ya. Tentunya kalau kita bikin denah rumah, desain tampak depan, tampak samping ya jangan sampai melebihi batasan lahan yang sudah ditentukan. Ya, kalau melewati itu kan berarti kita pakai lahannya tetangga gitu ya. Walaupun ini cuma latihan saja, tapi ya sebaiknya seperti itu. Kita sesuaikan bangunan luasnya itu sesuai dengan si lahan yang tersedia. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan ke-7 kita, yaitu pembuatan tampak depan dan tampak samping. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu UTS ya. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk UTS-nya seperti apa. Oke, itu aja. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba. Sampai jumpa.